Yang terhormat Lurah Kelurahan Karet Semanggi, yang saya hormati Kasih Kesra, Pak Yamin, para ketua RW, ketua RT, pengurus FKDM, dan Bapak Ibu yang hadir dalam momen Zoom kita pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Untuk mengawali acara ini, kami minta agar Pak Lurah Karet Semanggi menyampaikan arahan sepatah dua kata untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Kami silahkan Pak. Hormat. Siap, Bu Sarma. Mohon izin kepada Bapak atau Ibu yang bertugas sebagai host, saya minta tolong supaya di-unmute dulu peserta yang lainnya. Oke, siap, Terima Pak. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan atau yang mewakilinya beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu tim dari Kampung Tersenyum. Yang juga saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Karet Semanggi. Yang juga saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting dalam rangka sosialisasi tindak lanjut program Kampung Tersenyum, khususnya di wilayah Karet Semanggi. Yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti-hentinya, di mana di tengah-tengah suasana yang sangat-sangat sedang rawan sekali, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga nikmat ini terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita syukuri nikmat ini untuk hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah mensukseskan program Kampung Tersenyum. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan instruksi Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 22 tahun 2020, sudah jelas di sana bagaimana peran lurah untuk mensukseskan program ini. Tentu saja program ini kalau cuma Pak Lurah yang bergerak, kalau cuma Pak Lurah yang bekerja, maka program ini tidak akan pernah bisa mencapai hasil yang maksimal alias tidak sukses. Berangkat dari situ, maka pada kesempatan ini saya mohon dengan sangat untuk para ketua RW yang program itu sudah berjalan, terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Untuk para ketua RW yang belum berjalan, coba segera dimusyawarahkan dengan jajarannya, by Zoom meeting juga, karena pertemuan-pertemuan langsung sedang sangat-sangat rawan, agar kiranya program sedekah minyak jelantah ini, program Kampung Tersenyum ini bisa berjalan di lingkungannya masing-masing. Ini menjadi sangat penting, artinya di mana kalau kita garis bawahi bahwa sedekah minyak jelantah ini berdasarkan tayangan-tayangan yang sudah ditayangkan sebelum rapat ini dimulai, sangat-sangat besar manfaatnya, di mana hasilnya itu akan banyak bisa disumbangkan kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang. Kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan kekayaan kita. Tapi dengan sisa minyak yang tidak kita gunakan, kita kumpulkan, serahkan kepada para ketua RT, lanjutnya kepada para ketua RW,
nanti tim Kampung Tersenyum akan menjemput minyak sedekah kita itu. Kepada para kader, kepada FKDM, kepada seluruh jajaran pengurus Karang Taruna, kepada jajaran LMK, RT, RW, semua lapisan elemen masyarakat Kelurahan Karet Semanggi, saya berharap bahu-membahu dalam rangka mensukseskan program Kampung Tersenyum ini melalui sedekah minyak jelantah. Ini saja barangkali dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan forum sosialisasi program tindak lanjut Kampung Tersenyum saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin, saya ada rapat jam yang sama, jam 1 dengan Bapak PLT Wali Kota tentang pelaksanaan program vaksin untuk usia 12-17 tahun. Nanti peran dari pemerintah kelurahan akan diwakili oleh Pak Yamin selaku kasih kesra saya, yang nanti akan berkolaborasi dengan Pak Dedi selaku kasih ekbang saya. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Lurah, selamat melanjutkan tugas-tugas. Semoga sehat selalu. Demikian arahan dari Lurah Karet Semanggi. Untuk selanjutnya saya komunikasi dulu dengan Pak Yamin. Apakah ada yang mau beliau sampaikan? Pak Yamin masih bersama dengan kita? Halo, Pak Yamin. Mungkin langsung saja Bu, langsung saja Bu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak. Demikian tadi arahan dari lurah kita supaya kita melaksanakan kegiatan ini. Begitu besar dukungan kelurahan ya buat tim Tersenyum. Mudah-mudahan Tersenyum mengawali kegiatan ini, kita semangat ya Pak. Begitu besar dukungan dari Pak Lurah, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa dikembangkan. Kalau nggak salah ini dulu sudah pernah ya, jadi mungkin ini hanya mengingatkan brainstorming lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan ini semakin menggugah semangat kami, motivasi kami untuk tetap melanjutkannya dengan baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Gifari dari tim Kampung Tersenyum. Silakan Pak. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Samawati ya atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih ya yang terhormat kepada Pak Lurah Kelurahan Karet Semanggi, yang terhormat kepada Kasih Ekbang ya, Masya Allah Pak, Kasih Ekbang Kelurahan Karet Semanggi, yang terhormat kepada Kasih Kesra Kelurahan Karet Semanggi, yang terhormat kepada di sini mungkin ada Ibu Ketua TPPKK Karet Semanggi, yang terhormat kepada Masya Allah di sini ya ibu-ibu PKK-nya nih, Masya Allah ya, yang saat ini ibu-ibu sangat luar biasa ya hari ini. Semoga saya doakan yang hadir pada hari ini ya, saya doakan selalu diberikan nikmat kesehatan Bu ya. Amin ya rabbal alamin, selalu dilancarkan rezekinya ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon maaf mungkin di sini ada juga peserta Zoom sekalian yang tidak bisa saya sebutkan persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ya Bu ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan Bu ya. Itu salah satu nikmat yang paling mahal, apalagi di zaman pandemi seperti saat ini. Walaupun sekarang vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat mahal Bu ya. Gitu, karena kalau udah sakit kesana kesini nggak bisa, makan ini itu nggak bisa Bu gitu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga insya Allah kita setia yang di akhir zaman. Ibu-ibu, Bu, saya mohon izin perkenalan dulu Bu ya, karena mungkin ini pertama kali kita ketemu, tapi di sini saya juga ingat gitu pernah bertemu dengan beberapa ibu-ibu dari sini, juga bapak-bapak di sini ya gitu. Tapi yang belum tahu mohon izin saya memperkenalkan diri Bu ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu.
Nama saya Dimas atau Mas Dimas. Saya dari Rumah Sosial Kutub, ibu-ibu. Gitu. Saya di Rumah Sosial Kutub ini selaku penanggung jawab program sedekah minyak jelantah, khususnya di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Gitu. Salah satunya di Kelurahan Karet Semanggi ini. Bu, mohon izin ya ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau share screen. Nanti ada PPT yang mau saya tampilkan, biar nanti lebih jelas, Bu ya. Biar nanti tidak melalui hanya dari lisan, tapi juga dari pemaparan materi kita. Izin saya share screen sebentar, Bu. Oke, pertama ibu-ibu, saya mau cek dulu nih, Bu. Pertama, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Sangat Jelas. Jelas, Bu ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah ibu-ibu sudah bisa melihat ini, Bu, layar presentasi ini, Bu? Yang ada Pak Isnawa dan juga Bu Sari. Kelihatan, Bu ya? Ya, kelihatan, Pak. Ada, Bu ya? Kelihatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Bu, alhamdulillah, Bu ya. Jadi pada hari ini saya ini, Bu, mau membawakan materi mengenai ini, Bu, optimasi program Kampung Tersenyum, Bu. Ya, khususnya di Jakarta Selatan saat ini itu jadwalnya Kelurahan Karet Semanggi, Bu, gitu. Nah, Bu, sebenarnya, Bu ya, ini acaranya itu seharusnya ada di aula kelurahan masing-masing, Bu. Gitu. Tapi karena sekarang lagi COVID, Bu ya, jadinya kita via Zoom aja gitu, Bu. Nah, biasanya, Bu, ada satu ritual, Bu, yang saya lakukan, pasti saya lakukan ketika saya berhadapan sama PKK, ketika saya datang ke kecamatan kelurahan. Ritualnya apa? Saya tanya, Bu, pasti. Apa kabar PKK gitu loh. Nanti dengan semangatnya, ekspektasi dengan semangatnya PKK jawab, Bu, alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua gitu ya. Cuman pada karena ini via Zoom, Bu ya, jadinya saya tiadakan, Bu, seperti itu. Saya tiadakan. Cuman harapan saya ini tidak mengurangi rasa semangat kita, Bu, untuk sama-sama berkumpul, Bu ya, dan juga sharing hari ini, Bu, gitu. Nah, jadi Bu, sebenarnya program Kampung Tersenyum ini, Bu, atau terima sedekah minyak jelantah ini, Bu, sedekah minyak jelantah, ini bukan program yang baru, Bu, ya. Ini bukan program yang baru, tapi ini merupakan program yang lama, Bu, ya. Hampir 2 tahun, Bu. Hampir 2 tahun. Jadi dulu pertama kali program ini dapat surat instruksi Wali Kota nomor 22 tahun 2020, Bu, di bulan Februari, Bu. Februari tahun 2020. Ini Juli 2021, Bu ya. Jadi hampir 2 tahun programnya, Bu. Nah, berjalannya waktu, Bu, hampir 2 tahun kita melihat, Bu, ternyata ada yang perlu dioptimalkan gitu, Bu ya. Ada yang perlu ditingkatkan seperti itu, Bu. Ada yang perlu ditingkatkan. Maka dari itu pada saat bulan Maret kemarin, Bu ya, Maret tahun 2021, kita rapat, Bu, bersama Pak Isnawa Aji gitu, Bu, selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, dan juga Ibu Sari, Bu, ya, selaku Ketua TPPKK Kota, ya gitu. Oke, mohon izin saya mute dulu, Bu ya, semuanya ya. Oke. Kita waktu itu di bulan Maret rapat, Bu, bersama pihak wali kota, dan alhamdulillah waktu itu Bu Sari yang ini, Bu ya, selaku Ketua TPPKK Kota, menyarankan mengapa program Tersenyum tidak melibatkan PKK aja ke depannya gitu. Jadi melibatkan PKK ke depannya gitu. Nah, maka dari itu, Bu, ini merupakan tindak lanjutnya. Oleh karena itu judulnya itu optimasi, Bu. Kenapa? Karena ada yang mau dioptimalkan, bukan lagi implementasi atau sosialisasi, Bu ya. Gitu. Jadi kita mau mengoptimalkan program Tersenyum dengan cara apa? Meningkatkan kolaborasi bersama ibu-ibu PKK gitu, Bu ya. Nah, jadi ini, Bu, akan ada 3 topik pembahasan, Bu, hari ini, topik pembahasan. Yang pertama tuh nanti mau izin, Bu, saya menjelaskan tersik, Bu ya. Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum. Mungkin di sini ibu-ibu udah pada keren-keren, Bu ya, udah pada tahu, Bu, apa itu Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu, Bu ya. Gitu, Mas, itu kutub utara apa kutub selatan? Apa kutub timur? Jangan-jangan ada yang baru, Mas, gitu. Nah, yang kedua nanti saya izin menjelaskan mengenai kondisi saat ini, Bu. Ya, kondisi saat ini. Karena jangan sampai kita mau mengoptimalkan sesuatu, tapi kita nggak tahu, Bu, apa yang mau dioptimalkan gitu. Ya, salah satu cara kita mengetahui apa yang perlu dioptimalkan itu kita apa, Bu? Kita tahu dulu kondisi saat ini seperti apa. Dan nanti baru yang ketiga ini, Bu, poin pentingnya, Bu. 3 bulan ke depan kita mau ngapain gitu, Bu ya. Nah, insya Allah ini nanti nggak lama, Bu, sekitar 15 menit aja, Bu, karena saya juga hanya menyiapkan 12 slide, Bu. 12 slide, jadi nggak lama, Bu ya. Gitu, hanya ya 15 menit sampai 20 menit materi bisa kita tanya jawab, Bu, gitu. Dan juga ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak, tenang aja, Ibu, Pak, ini materinya akan saya share, akan saya bagikan bersamaan dengan video ini. Kan ini sosialisasi direkam, Bu ya. Nanti rekamannya, materinya itu akan saya sebarkan gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti kelewatan, kalau mau catat, bapak-bapak lupa, itu bisa dilihat lagi seperti itu ya, Bu ya. Gitu. Mohon izin, Bu, gitu. Saya lanjutkan aja, Bu ya. Yang pertama, mengenai Rumah Kutub dan Tersenyum. Nah, ini, Bu.
Ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar rumah sosial kutub belum, Bu? Gitu. Harapan saya, Bu, udah pernah semua, Bu ya, gitu. Rumah sosial kutub. Jadi mohon izin, Ibu, dulu kita diawali dari komunitas, Bu. Ya, komunitas yang berdiri tahun 2013 namanya Kutub, Bu. Yaitu komunitas tahajud berantai. Komunitas tahajud berantai. Kita berdiri tahun 2013. Nah, di tahun 2018 kita mikir, Bu, bagaimana kita biar bisa memberikan manfaat yang lebih hebat lagi dan lebih luas lagi. Maka dari itu di tahun 2018 kita membuat yayasan. Namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub seperti itu. Nah, mungkin di sini Ibu kalau misalnya mau bertanya, Mas Dimas, ini Rumah Sosial Kutub beneran nggak sih gitu? Jangan-jangan jangan-jangan malah yayasan yang seperti apa seperti itu kan? Nah, alhamdulillah kita sudah dapat surat resminya, Bu, atau SK-nya lah bahasa itu ya, udah legal lah bahasa. Salah satunya ini, Bu, kita mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Kita juga merupakan anggota dari Forum Zakat gitu. Nah, salah satu program kita di Rumah Sosial Kutub itu ada namanya Tersenyum, Bu. Nah, ini, Bu, yang ada dan lagi tersenyum ini, Bu ya. Gitu, dan lagi tersenyum. Ini program kita Tersenyum, Bu. Tersenyum itu juga singkatan, Bu. Tersenyum itu juga singkatan. Apa Mas Dimas singkatannya? Itu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Coba ulangin, Bu, dalam hati coba ulangin ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka, Bu ya. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bersedekah berbasis minyak jelantah gitu. Nah, di tersenyum itu ada 3 komponen, Bu, ya. Atau bahasa 3 latar belakang lah, Bu ya, gitu. Cuman lebih sederhana 3 komponen, apa 3 hal seperti itu. Nah, yang pertama ini, Bu, ada Go Health. Go Health itu hidup izin, Bu, saya mute dulu semuanya. Go Health itu hidup sehat, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, gitu. Jadi masukin di sini nih, ibu-ibu nih. Ibu-ibu coba ngaku jujur, minyak jelantah biasa dipakai berapa kali? Mungkin kalau ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Karet Semanggi mah udah keren-keren ya, udah mantep-mantep, Bu ya. Ya dipakai cuma sekali 2 kali gitu. Tapi ada, Bu, ibu-ibu di luar sana yang belum mengetahui, Bu, berapa kali pakai minyak jelantah gitu. Ya kalau sekali 2 kali mah nggak apa-apa, Bu ya. Tapi kalau misalnya sampai 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali, itu udah nggak sehat, Bu. Kenapa? Karena minyak jelantah itu ada senyawa karsinogenik namanya, Bu. Itu yang bisa memicu penyakit kanker. Kan bahaya, Bu ya gitu. Ya walaupun saya akuin, Bu, jujur enak, Bu. Kalau masak ikan, masak ayam itu pakai minyak jelantah hitam-hitam, Bu. Lebih gurih, lebih kerasa bumbunya gitu, Bu ya gitu. Tapi itu udah nggak sehat. Nah, yang kedua ini, Bu, Go Green atau hidup ramah lingkungan, Bu ya. Kenapa ramah lingkungan? Karena minyak jelantah nih, Ibu coba jawab lagi dengan jujur, Bu ya. Jawab dalam hati, jawab dengan diri sendiri. Minyak jelantah ibu-ibu biasa diapain, Bu, kalau udah goreng? Mungkin ibu-ibu lagi-lagi ibu-ibu di Karet Semanggi udah keren-keren, Bu ya, minyak jelantah nggak dibuang tapi dikumpulkan. Tapi ada, Bu, ibu-ibu di luar sana yang belum tahu itu minyak jelantah dibuang, Bu. Dibuang kemana? Ke selokan, got atau tanah atau bahkan sungai. Di mana minyak jelantah kalau ketemu tanah, selokan itu bisa menyebabkan pencemaran, Bu, ya. Apalagi kalau di saluran air. Minyak jelantah ketemu sabun, wah udah, Bu, mampet itu, Bu. Kasihan nanti kalau musim hujan, bisa banjir tambah bau lagi, Bu, gitu ya. Ke tanah juga gitu. Nah, yang terakhir ini, Bu, Go Berkah. Ini yang mungkin berbeda dari semua program yang ada di dunia, Bu. Wes, insyaallah ya. Itu Go Berkah. Kita mengajak masyarakat untuk bersedekah melalui limbah gitu, Bu. Nah, jawab, Bu. Ibu-ibu, kalau bersedekah biasa menggunakan apa, Bu? Jujur. Jujur. Ya, mungkin rata-rata dari kita, Bu ya, minyak jelantah, bukan, kalau bersedekah pasti menggunakan uang, Bu ya. Ya, atau menggunakan barang-barang yang masih kita sering gunakan gitu. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja berat, Bu. Nah, kini kami dari Rumah Sosial mengajak masyarakat untuk bersedekah melalui limbah, salah satu limbah minyak jelantah gitu. Mas Dimas, kita udah tahu nih, Mas Dimas, programnya, kita udah tahu Rumah Sosial itu apa gitu. Terus kendala saat ini gimana, Mas Dimas? Kondisi saat ini gimana, Mas Dimas? Gitu ya, dari program sedekah minyak jelantah ini. Gitu. Karena kan ini bukan program yang baru, Bu ya. Jadi di sini izin saya share mengenai kondisi saat ini, Bu. Nah, setelah hampir berjalan 2 tahun. Nah, yang pertama ini, Bu. Rata-rata, Bu, per bulan, Bu ya. Per bulan itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah, Bu. Bayangin, Bu. Per bulan 14.000 liter minyak jelantah di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan aja lah, Bu. Bayangin, Bu, banyak Bu banget ya. Kalau ini dituang, Bu ya, itu bisa buat mungkin Ibu buat kolam ikan lele kali, Bu ya. Karena 14.000 liter itu banyak, Bu, gitu. Nah, dari 14.000 liter ini, Bu, ya, itu ada dana sedekah yang terkumpul, Bu. Itu berapa? 500 juta, Bu. Bayangin, Ibu-ibu. Ya, Bapak-bapak, sedekah 500 juta per bulan. Kapan lagi, Bu? Ya. Kita kadang sedekah 5.000, 10.000 aja berat, Bu ya, apalagi 50.000, Bu.
Ya, kadang kita sedekah 50.000, sedekah nggak ya, sedekah nggak ya, sedekah nggak ya, gitu. Tiba-tiba malah besoknya gitu. Besoknya malah nggak jadi, uangnya malah kebeli cilok, teh pucuk, gula, beras, telur dan lain sebagainya, Bu ya. Gitu. Tapi dari sini kita mengajak masyarakat nih, Bu, untuk bersedekah 5 juta per bulan gitu, Bu. Nah, dari dana ini, Bu, nah ini ada kondisi saat ini, Bu, yang ada di Jakarta Selatan. Ya, di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 65 kelurahan, Bu. Berapa? 65 kelurahan, Bu ya. 65 kelurahan, Bu ya, gitu. Nah, dari 65 kelurahan ini kita bagi 3 kategori, Bu. Pertama tuh ada kelurahan yang sudah optimal, Bu, ya. Yang mengumpulkan per bulan tuh lebih daripada 30 jerigen, yang 18 liter, Bu. Itu ada 10 kelurahan, ya, kurang lebih ada 10 kelurahan. Ada juga kelurahan yang belum optimal, Bu. Ya, 1 sampai 30 jerigen, itu ada 37 kelurahan. Nah, yang terakhir itu ada kelurahan yang tidak optimal, Bu ya. Ada yang 0 jerigen, itu ada 18 kelurahan, Bu. Walaupun Bu ya, sosialisasi di tingkat kelurahan itu sudah semua, Bu. Ya, ketika tahun lalu dapat surat instruksi wali kota, kita udah sosialisasi, Bu, ke semua tingkat kelurahan. Tapi memang ada yang belum tercapai gitu. Mas Dimas, kok bisa nih kondisi ini terjadi? Kok bisa yang belum optimal dan tidak optimal kayak gini? Karena kita menemukan kendala, Bu. Ya, apa aja kendalanya, Mas Dimas? Nah, ini, Bu. Kendala program, Bu. Ya, kendala di lapangan setelah 2 tahun. Yang pertama, kendala yang kita alami itu koordinasi dengan PIC, Bu. PIC itu penanggung jawab, Bu ya, atau person in charge belum optimal. Kok bisa Mas Dimas nggak optimal? Padahal kan cuma koordinasi doang gitu. Karena gini, Bu, karena program ini biasanya kalau dulu tuh dipegang 2 hal, Bu. Kalau nggak dengan kasih ekbang, itu langsung dengan lurahnya, Bu. Ya, bayangin, Bu, kasih bank sama lurah, dia yang ngejemput iya, yang koordinasi iya, yang pendekat ke masyarakat juga iya gitu, Bu. Yang nyusun agenda juga iya dan segala macam. Nah, bayangin semua kegiatan ini dilakukan oleh 1 orang, Bu. Nah, maka dari itu kita mau mengajak PKK-nya nih, Bu. Ngajak siapa? Mengajak PKK untuk kolaborasi, untuk kerjasama. Ngapain? Jadi nanti yang pendekatan ke masyarakat dari PKK-nya. Ya, jadi yang ibaratnya pendekatan ke masyarakat, ngajak masuk untuk ngumpulin minyak jelantah itu PKK. Dari Kas Ekbangnya tetap, Bu, melakukan penjemputan melalui PPSU-nya seperti itu, Bu. Karena kan kasihan juga ibu PKK mah kalau bawa minyak jelantah, Bu ya. Berat, Bu. 18 liter itu 17 kilo kurang lebih. Bayangin kalau ada 10 jerigen, Bu, 170 kilo. Berotot ibu-ibu PKK-nya. Ya, jadi nanti biarin aja dari PPSU-nya yang ngejemput, Bu ya, ibu-ibu PKK-nya yang ngumpulin minyak jelantah gitu. Nah, kendala yang kedua kita hadapi setelah 2 tahun ini, Bu, tingkat partisipasi RW yang belum maksimal, Ibu. Kenapa Mas Dimas belum maksimal? Gitu. Karena gini, Bu, kurang lebih di Jakarta Selatan itu ada 600 RW, Bu. Ya. Ada berapa? 600 RW. Bu ya. Bayangin, Bu, 600 RW. Nah, dari 600 RW ini, Bu, yang sudah ikut program sedekah minyak jelantah itu baru kurang lebih ada 60 RW, Bu. Berapa? 60 RW. Bayangin, Bu. 60 RW itu kurang lebih 10%-nya, Bu ya. Gitu. Nah, ini juga yang mau kita tingkatkan, Bu. Gitu. Nah, yang terakhir kendala yang kita temuin itu ruang lingkup yang belum terimplementasi dengan baik, yang belum berjalan dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya antara kecamatan, antara kelurahan, dan antara RW itu kadang masih tumpang tindih, Bu. Contoh, saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan nih, Bu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan datang, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya sudah, Bu, ke kecamatan. Kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah, seperti itu, Bu. Jadi nanti Bu kita bagi, Bu, kelurahan areanya apa, RW apa, kecamatan apa, seperti itu. Nah, 3 kendala ini, Bu, itu yang kita bawa ke kantor wali kota, Bu ya. Di bulan Maret kemarin, alhamdulillah 3 kendala kita dapat 3 solusi, Bu. 3 kendala, 3 solusi. Apa aja solusinya? Nah, yang ini, Bu. Ya. Jadi nanti, Bu, yang pertama solusi dari kendala-kendala itu yang pertama menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC program, Bu ya. Atau penanggung jawab. Jadi nanti akan ada 2 PIC, Bu, di kelurahan. Satu dari KSE Banknya, kedua dari PKK-nya gitu. Untuk saling koordinasi, Bu, ya, untuk saling koordinasi sedekah minyak jelantah ini di tingkat kelurahan. Yang kedua nanti pengumpulan data dulu, Bu. Ya. Nah, ini, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak RW, Bu ya. Nanti ada yang mau kita kumpulkan data dulu. Kita mau membedakan dulu datanya, Bu. Mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung. Yang sudah bergabung mau kita tingkatkan, yang belum bergabung mau kita implementasikan seperti itu. Jadi kita mengumpulin data dulu, Bu ya. Gitu. Nah, yang ketiga kita membagi ruang lingkup, Ibu. Jadi antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW itu nanti ada porsinya masing-masing seperti itu. Oke, Mas Dimas, kita udah tahu, Mas Dimas. Lama-lamanya Rumah Sosial Kutub, programnya sedekah minyak jelantah. Kondisi saat ini, oh ternyata kondisi saat ini
Sekarang ada beberapa kelurahan yang belum optimal, ada yang tidak optimal, ada yang sudah optimal. Dari situ dapat hasilnya 500 juta per bulan. Terus Mas Dimas ke depannya mau ngapain? Nah, ini Bu, inti presentasi saya hari ini, Bu. Ke depannya kita mau ngapain? Apa yang akan kita lakukan? Makanya saya buat rencana 3 bulan program, Bu ya, gitu. Nah, yang pertama, Bu, ada timeline, Bu. Timeline itu atau jadwal, Bu ya, atau agenda kegiatan, gitu. Agenda kegiatan. Nah, di sini ada bulan, Bu. Mohon izin, Bu ya, karena sedikit ada banyak tulisan, Bu. Saya jelaskan, Bu. Di sini ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, ada bulan Agustus, Bu. Nah, di sini ada kegiatannya. Alhamdulillah di bulan Mei, Bu, kita sudah melakukan 3 kegiatan. Berapa? 3 kegiatan, Bu ya. Jadi di bulan Mei kita ada 3 kegiatan, melakukan 3 kegiatan. Yang pertama apa? Yang pertama ini, Bu. Koordinasi pertama bersama PKK Kota dan Sudin LH, Bu. Gitu. Jadi ini yang kita lakukan kemarin di kantor Wali Kota Jakarta Selatan bersama Pak Wali dan Bu Wali, Bu ya. Nah, yang kedua kita menandatangani surat tindak lanjut program. Jadi, ibu-ibu PKK di sini, kalau nanya, Mas Dimas, ini kerjasama sama PKK resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Karena kita ada surat tanda tangannya, Bu, surat kerjasamanya bersama PKK Kota Jakarta Selatan nomor 63, Bu, suratnya. Bahkan udah keluar tuh nomor suratnya. Nah, yang ketiga, kita ada webinar umum seluruh Pokja 3, Bu. Nah, mungkin ini yang ibu sudah ikutin bareng-bareng, Bu, ya, gitu. Kalau nggak salah tanggal 28 sama 30. 28 sama 30 April kalau nggak salah, Bu, gitu. Di seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan itu sudah ikut sosialisasi, Bu ya, seperti itu. Nah, di bulan Juni sama Juli ngapain kita, Mas Dimas? Bulan Juni dan Juli itu kurang lebih hampir sama, Bu. Ya. Kita akan melakukan 2 kegiatan, Bu. Pertama ini, Bu ya, menunjuk PIC, kedua mengumpulkan data. Ya. PIC itu apa? PIC itu tadi, Bu, kita mau menunjuk anggota PKK sebagai PIC program, ya, Bu ya, atau penanggung jawab program sedekah minyak jelantah. Yang kedua, kita mau mengumpulkan data, Bu, ya, tadi. Nah, ibu-ibu tenang aja, Bu, format pengumpulan datanya sudah kita buatkan, Bu, ya. Jadi nanti ibu-ibu nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu susah-susah lagi, Bu, untuk bikin formatnya, data apa aja mau dikumpulkan, gitu. Jadi nanti di akhir izin saya tampilkan, Bu, format pengumpulan datanya seperti itu, Bu, ya. Gitu. Nah, nanti di bulan Agustus, Ibu, Bapak-bapak, kita akan melakukan evaluasi bersama tentang sedekah minyak jelantah ini, Bu ya, atau bahasa pemerintahan itu MONEF, monitoring dan evaluasi seperti itu ya. Jadi nanti kita evaluasi bareng-bareng. Nah, Mas Dimas, mungkin koordinatnya kan, cara implementasi programnya gimana gitu? Gimana sih cara kita mengoptimalkannya seperti itu? Nah, ini Bu tahapannya. Yang pertama pasti kita lakukan edukasi dulu, Bu. Edukasi. Contohnya apa? Via Zoom seperti ini, ya. Kemarin kita udah melakukan edukasi di tingkat kota, bulan lalu kita udah di tingkat kecamatan, Bu ya. Nah, kali ini ke tingkat kelurahan, Bu, gitu. Nanti ke depannya kalau ke tingkat RW diperlukan, kita ke tingkat RW, Bu. Ya gitu. Jadi biar dipastikan semuanya itu merata, Bu, edukasinya ya. Kalau ibu-ibu PKK-nya dari kelurahannya selaku Kasekbang atau lurah atau Kasikesernya bisa nih untuk mengedukasi masyarakatnya, silahkan, Pak. Silakan, Bu, langsung. Tapi kalau membutuhkan bantuan rumah sosial kutub, boleh hubungin saya seperti itu, Bu ya. Nanti kita agendakan. Nah, kedua setelah sosialisasi, harapannya ibu-ibu di sini selaku PKK, Bu ya, dan juga Pak RW-nya itu mengumpulkan minyak jelantah. Bisa dikumpulkan di wadah-wadah kecil dulu, Pak, Ibu, ya. Wadah-wadah kecil, botol aqua segala macam atau kaleng kongguan. Gitu ya. Ya, jadi nanti setelah dikumpulkan, baru nih dikumpulkan ke jerigen yang administrator yang seperti ini, Bu ya. Nih jerigennya. Yang ada logo PKK, yang jerigennya ada stiker, di stiker itu ada logo PKK, logo Rosik dan juga logo Sudin LH. Seperti itu, Bu ya, gitu. Jerigennya gimana, Mas Dimas? Jerigennya akan kami siapkan, Bu. Jadi jerigennya bukan dari PKK, bukan dari RW, bukan dari kelurahan, itu jerigennya kami yang siapkan. Berapa banyak? Seperlunya, Ibu. Kalau kelurahan Karet Semanggi mau minta 10, kami siapkan 10. Kalau Karet Semanggi minta 100, kami siapkan 100, Bu. Gitu. Tapi biasanya, Bu, ya, kami menyiapkan 1 RT 1. 1 RT 1. Jadi kalau misalnya di kelurahan Karet Semanggi ada misalnya, Bu ya, 150 RT, kita sediakan 150 RT. Untuk apa? Biar masyarakat kalau ngumpulin dari wadah kecil, itu dikumpulin ke RT masing-masing, Bu. Nggak jauh. Kan kalau ke RW atau ke kelurahan mah lumayan jauh, Bu ya. Gitu. Takutnya repot seperti itu. Gitu. Nanti juga pengumpulannya itu, Bu, bebas, Bu. Senyamannya dari kelurahan Karet Semanggi. Contoh, Bu, ada di beberapa RW lain, Bu ya. Mereka mengumpulkan minyak jelantah, itu ibu PKK-nya yang keliling. Ibu PKK-nya yang keliling. Kelilingnya gimana? Setiap hari Jumat, Bu.
Jadi ketika lagi ngecek jentik nyamuk, itu keliling ibu-ibu PKK-nya. Ada yang seperti itu. Ada juga masyarakat yang aktif. Dia yang ke RW masing-masing ngumpulin minyak jelantah seperti itu ya. Cuman kalau di Semanggi senyamannya gitu. Senyamannya ya, kita tidak membatasi. Nah, nanti Bu setelah misalnya minyak jelantah dikumpulkan di jerigen seperti ini, Bu ya, bisa jerigennya dikumpulkan di RW atau di kantor kelurahan. Nanti setelah penuh itu akan dilakukan penjemputan, Bu. Penjemputan oleh tim rumah sosial Kutub gitu, Bu ya. Berapa banyak? Kalau dari kita ada minimal penjemputan, Bu. Minimal 5 jerigen. Minimal berapa? 5 jerigen. Berapa lama Mas Dimas? Bebas, Bu. Ibu-ibu mau seminggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan bebas, Bu. Ya. Jadi kalau sudah 5 jerigen itu bisa kita jemput. Atau ibu-ibu mau nunggu agak lama, misalnya Bu ya 1 bulan biar agak banyak, boleh. Yang penting kalau dari kita minimal 5 jerigen, bebas waktu berapa lama. Mas Dimas, boleh nggak kalau dijemputnya di RW masing-masing misalnya? Gitu. Boleh, Bu. Boleh. Ya. Tapi asalkan dengan satu syarat, Bu. RW Ibu itu bisa diakses mobil, Bu. Karena nanti yang ngejemputnya itu nanti menggunakan mobil, bukan motor, Bu ya. Kan kasihan juga mah kalau 5 jerigen naik motor, kempot-kempot bannya, Bu, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya langsung mau ke RW, boleh, Bu, ya, tapi dipastikan RW Ibu bisa diakses mobil. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulin buat apa sih? Jangan-jangan nanti dibuat minyak curah, dikonsumsi lagi, dijernihkan lagi gitu. Nah, kalau kita nggak kita jadikan minyak curah, Bu. Kalau kita jadikan biodiesel, Bu. Biodiesel itu bahan bakar, Bu ya, bahan bakar ramah lingkungan untuk biasanya kendaraan-kendaraan besar, Bu. Tronton, truk dan lain sebagainya. Kita juga mengubah minyak jelantah ke biodiesel itu nggak di Indonesia, Bu. Tapi kita kirim. Kita kirim kemana? Ke negara yang namanya negara Jerman sama Belanda di benua Eropa sana, Bu ya. Jadi bukan di Indonesia seperti itu. Nah, Mas Dimas, dari tadi kita bahas sedekah, kok tiba-tiba bisa sih dari dana sedekah itu ada 500 juta dana sedekah gitu. Dari jerigen dari minyak jelantah jadi 500 juta dana sedekah. Nah, kalau kita punya namanya konsep sharing sedekah, Bu, ya. Atau bahasa sederhananya seperti ini, Bu. Setiap satu jerigen yang ini, Bu, itu ada uangnya, Bu. Ada uangnya. Cuman saya pribadi, saya nggak mau bilang ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena 2 alasannya, Bu. Yang pertama, Bu ya, ini yang saya mau tekankan, Bu. Kita bukan jual beli, Bu ya. Jadi kami dari Rumah Kutub bukan membeli minyak jelantah dari masyarakat sekalian atau termasuk dari ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak yang dikeluarkan Semanggi. Tapi kita mengajak masyarakat untuk bersedekah melalui minyak jelantah. Yang kedua, Bu, ini minyak jelantah 1 jerigen itu bisa jadi dari banyak orang, Bu. Dari 1 RT, 1 RW, atau 1 kelurahan. Jadi bukan dari 1 orang atau 1 keluarga. Maka dari itu kita nyebutnya ini konsep sharing sedekah, Bu ya. Bukan ada uangnya gitu. Berapa banyak Mas sedekahnya? Per jerigen itu 135.000, Bu. Ya, yang 18 liter itu 135.000, Bu ya, gitu. Nah, di mana nanti dana ini kita bagi 2, Bu. Yang 60% itu akan dikelola oleh tim penggerak atau kita kembalikan ke masyarakat. Dalam hal ini bisa PKK, bisa RW, Bu ya, atau bisa kasih caster. Jadi kita kembalikan ke masyarakat. Tujuannya untuk apa? Harapan kami, Bu, uangnya digunakan untuk pemberdayaan. Apalagi sudah Mas Dimas, pemberdayaan itu apa? Pemberdayaan itu, Bu, itu program yang bisa membangun masyarakat sekalian. Contoh, gotong royong. Contoh santunan yatim, contoh misalnya sedekah pangan, atau sekarang Bu ya lagi COVID, ibu-ibu pengen buat dapur umum misalnya, boleh Bu. Jadi di mana memang harapan kami uang ini yang dikembalikan ke masyarakat itu bukan untuk individu lagi, Bu, tapi buat program pemberdayaan di mana program ini itu bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian seperti itu, lingkungan dari Kelurahan Karet Semanggi sekalian seperti itu. Nah, ya 40% atau rumah sosial dari 54.000 itu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub, Bu. Ya, sama kita juga akan kita gunakan untuk program pemberdayaan, Bu. Tapi kita fokusnya ke daerah itu di luar Jakarta, Bu. Di daerah 3T di Indonesia, contohnya NTT, Maluku, Kalimantan, Gorontalo dan lain sebagainya, Bu ya, gitu. Nah, di sini kita punya rekomendasi, Bu ya, atau saran lah, Bu ya, kan saran dari penggunaan dana sedekahnya. Nah, ini kan PKK dapat 81.000 ya. PKK dapat 81.000, Bu ya, gitu. Mas Dimas, kalau untuk operasional gimana? Boleh nggak kita ambil sebagian? Kan kadang kita jemput minyak jelantah, minta PPSU, atau kita yang turun butuh uang bensin, butuh uang es teh manis. Boleh nggak ngambil dari sini? Boleh, Bu. Kalau dari kita sarankan untuk operasional itu 20.000, Bu. Ya, jadi dari 81.000 diambil 20.000, boleh, Bu, untuk operasional.
Nah, yang sisa 61.000 itu tetap Bu disalurkan untuk program pemberdayaan tadi Bu ya, yang membangun masyarakat sekalian gitu. Nah, yang di Rumah Sosial Kutub Bu 54.000 Bu ini kita terang-terangan Bu, kita buka-bukaan untuk apa? Untuk transparansi Bu ya, karena dana sedekah itu kan nggak boleh Bu ya di apa Bu di iya diumpet-umpetin lah bahasa gitu Bu. Nah ini kita transparansi Bu. Sama Bu, kita juga ambil 10.000 untuk operasional Bu. Yang 34.000-nya kita gunakan untuk program penyaluran. Nah ini yang berbeda Bu. Yang asna fisabilillah 10.000 yang warna oranye ini Bu ya. Itu apa Mas Dimas? Itu untuk PKK kelurahan Bu. Jadi nanti per jerigen yang terkumpul, PKK kelurahan akan mendapatkan 10.000. PKK kelurahan akan dapat 10.000. Kenapa Mas Dimas kok PKK dapat plus 10.000 gitu? Karena peran PKK kelurahan itu plus juga Bu. Ya, PKK kelurahan tuh punya tugas yang plus, perannya plus, makanya kita kasih plus 10.000 per jerigen. Apa aja Mas Dimas peran PKK kelurahan? Nah ini Bu. Ya, PKK kelurahan Bu ya. PKK kelurahan tuh punya peran 3 Bu. 3 peran PKK kelurahan. Yang pertama itu monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apalagi itu Mas Dimas kok link gitu. Nah, gini Bu sederhananya. Monitoring itu Bu, yang pertama ya, monitoring. Monitoring itu ngechat Bu. Contoh, RW 1 monitor, udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor, udah sedekah minyak jelantah belum? RW 3 monitor. Nah, gitu. Dan seterusnya Bu ya, seperti itu. Nah, kalau controlling itu sedikit mikir Bu. Sedikit mikir. Contohnya gimana? Contoh gini, Bu. Misalnya RW 1 di bulan Juli ada 10 jerigen, Bu, ngumpulin. Bulan Juli ada 10 jerigen. Tiba-tiba di bulan Agustus itu cuma 5 jerigen, Bu. Kan berkurang 5, Bu ya. Berkurang 5. Nah, nanti ibu-ibu nanyain, kok bisa berkurang 5? Ada kendala apa? Ada kesulitan apa dan sebagainya. Nah, supporting itu apa? Supporting itu nanti yang membantu, Bu. Kalau di RW Ibu itu nanti membutuhkan sosialisasi atau pendekatan ke masyarakat, penjelasan ke masyarakat. Nah, ibu-ibu PKK kelurahan inilah nanti yang membantu untuk menjelaskan gitu Bu ya gitu. Nah, tapi tenang aja Bu sebenarnya Bu. Ketiga peran ini Bu itu dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub Bu. Ya, dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub. Jadi Rumah Sosial Kutub juga akan nanyain, akan juga mikir, akan juga support gitu. Kok bisa Mas Dimas? Bisa Bu, karena setelah ini nanti akan saya buat grup WA Bu. Grup WA yang isi nanti ada saya, ibu-ibu PKK sekalian, mungkin nanti ada ketua RW-nya ya, sama dari pihak kelurahan bisa kasih bantu kasih. Nanti ketiga dari admin Rumah Sosial Kutub Bu. Nah admin kami inilah yang akan nanyain tiap minggunya Bu, ya, akan nanyain tiap minggunya seperti itu. Nah nanti dari PKK kelurahan juga akan memberikan laporan kepada kecamatan Bu, ya. Untuk apa? Laporan inilah yang akan kita evaluasi bersama nanti, ya. Nah, kalau dari PKK wilayah gimana Mas Dimas? PKK wilayah atau PKK RW Bu ya? Itu mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini Bu. Rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Seperti itu Bu ya. Rumah tangga, UMKM, dan pedagang gitu. Nah, sebenarnya Bu, sektor inilah yang dikontrol, monitor, dan support oleh PKK kelurahan. Jadi PKK kelurahan itu Bu, itu jantungnya Bu. Jantungnya program ini Bu. Jadi berjalan atau tidaknya program ini di wilayah Ibu, itu tergantung dari PKK kelurahannya Bu, benar gitu. Nah karena dari itu karena perannya plus Bu, pentingnya plus tugasnya plus karena tadi kita kasih plus 10.000 juga Bu, seperti itu Bu ya gitu. Nah yang kedua ada pelaporan ke kelurahan setiap bulan gitu. Jadi nanti PKK RW atau ke wilayah itu memberikan laporan kepada PKK kelurahan setiap bulan Bu, seperti itu. Nah itu aja Bu pemaparan materi dari saya. Bu pas pekan Bu ya 17 menit lewat 2 menit Bu ya, maaf Bu gitu. Itu aja Bu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, kita diskusi atau ada saran Bu, boleh banget ya. Karena kan ini programnya udah lama, misalnya Ibu punya saran boleh Bu. Tapi Bu mohon izin nih Ibu ya. Mohon izin apa Mas Dimas? Mohon izin Bu. Biasanya Bu kalau saya datang ke kelurahan itu saya tunjukkan dua hal Bu. Yang pertama itu ada video Bu. Ada video yang mau saya tunjukkan. Cuman karena ini via Zoom Bu, ya takutnya nanti suaranya nggak jelas, takut nanti videonya pecah-pecah. Jadi nanti videonya saya kirim via WA Bu ya. Videonya saya kirim via WA. Jadi tidak saya tunjukkan di sini. Yang kedua Bu, saya menunjukkan format pengumpulan datanya Bu. Ya, karena nanti jangan sampai ada paradigma, Mas Dimas data yang mau dikumpulin data apa? Jangan-jangan data-data yang aneh-aneh lagi seperti itu. Nah maka dari itu nanti sekarang saya izin Bu ya menunjukkan format pengumpulan data Bu. Ada 2 slide Bu. Nah ini Bu, jadi nanti ibu-ibu sekalian dari PKK kelurahan akan menerima format seperti ini Bu. Format pengumpulan data kelurahan.
Nah, kurang lebih seperti ini, Bu. Ada pertama nama kelurahan. Mungkin bisa diisi, Bu, misalnya Kelurahan Karet Semanggi seperti itu. Nah, kedua nama PIC-nya, Bu. Nama PIC-nya ini dari PKK-nya, Bu ya. Bisa jadi dari PKK secara keseluruhan atau PKK Pokja 3-nya, Bu. Itu jadi mungkin bisa didiskusikan dulu, Bu ya, di internal Ibu masing-masing siapa yang mau jadi PIC-nya gitu. Yang kedua nanti ditulis nomor HP-nya, Bu. Nomor HP, WA atau Telegram, Bu ya. Kalau satu aja boleh, kalau semuanya juga ada boleh. Nah, nanti di sini dicatat, Bu. Jumlah UMKM di wilayah Ibu ada berapa? UMKM ya. Jumlah RW aktifnya ada berapa, RW tidak aktifnya ada berapa, Bu, gitu. Nah, untuk apa? Untuk nanti kita lakukan pendekatan ke depannya. Nah, nanti Ibu setelah dicatat ada berapa, di sini nanti sedikit dijabarkan, Bu. Nah, contoh, Bu, di sini ada daftar UMKM, ada bentuk UMKM, ada nama pemilik, ada nomor HP. Contoh, Bu ya. Misalnya namanya Pak Budi, misalnya. Mohon maaf kalau di sini namanya Pak Budi ya. Pak Budi. Pak Budi misalnya jualan gorengan, Bu. Misal. Berarti UMKM 1, bentuk UMKM-nya apa? Jualan gorengan seperti itu, Bu ya. Nama pemiliknya Pak Budi, nomor HP-nya berapa seperti itu, Bu ya. Nah, ibu-ibu PKK kelurahan itu hanya mengumpulkan data, Bu ya, yang menghubungi, yang menyiapkan administrasi, yang menyiapkan surat berizin itu nanti dari Rumah Sosial Kutub, Bu ya. Jadi ibu-ibu PKK itu nggak perlu repot-repot lagi, Bu, untuk telepon-telepon ya. Itu nanti dari Rumah Sosial Kutub seperti itu. Nah, sama, Bu. Kalau tadi kan daftar UMKM, ini RW-nya, Bu ya. Jadi RW-nya statusnya apa, nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa, Bu. Ya, contoh RW 1 statusnya apa? Aktif misalnya. Ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, sama. Ini yang mengumpulkan data ibu-ibu PKK yang menghubungi nanti dari Rumah Sosial Kutub, Bu ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu lagi menghubungi ya. Itu nanti dari kami. Seperti itu, Bu. Oke, itu aja, Bu. Pemaparan materi DC. Selanjutnya kita diskusi, Bu ya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan, Bu. Oke, Pak Dimas, terima kasih atas penjelasannya yang sangat gamblang ya. Karena ini tadi optimasi Ya. keberlanjutan dari program yang tahun lalu, pasti nih banyak pertanyaan dari Bapak-Bapak. Karena saya juga pernah melihat ada Pak RW itu yang mengumpulkan minyak jelantah. Jadi mungkin pasti akan banyak pertanyaan nih. Ayo kita persilakan ibu-ibu, bapak-bapak, kendala apa yang dihadapi di lapangan atau hal-hal apa yang perlu disampaikan ke Pak Dimas. Kami persilakan, boleh langsung aja ya, Pak ya? Boleh langsung aja, Bu. Open mic langsung boleh. Atau kalau malu-malu boleh di chat dah. Ya, ada yang mau bertanya? Atau saran boleh banget, Bu. Kalau Ibu punya saran misalnya, Bu ya, boleh. Saya open, Bu, orangnya. Mas Dimas, tadi ada ketua tim penggerak PKK ternyata ya. Saya lupa menyapa. Selamat siang ya, Bu. Mohon maaf. Terus ada, saya lihat tadi saya cuma baca nama di layar, jadi tidak kebaca semua. Ada Kasih Ekbang juga ternyata Pak Dedi ya. Pak Dedi. Jadi klop nih, semua di sini klop ya, Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan program ini bisa berjalan dengan baik. Belum ada nih yang mau bertanya. Saya mau tunjuk aja ya, ada Pak Kartoyo kayaknya di sini, karena saya melihat waktu itu Pak Kartoyo yang bawa jerigen ini. Bagaimana, Pak? Boleh sharing pengalamannya? Kami persilahkan, Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak apa-apa, mau tanya aja, nang nggak saya gigit kok. Ya, nggak apa-apa, boleh, jangan silakan. malu-malu. Ibu, Bapak, silakan. Kalau Pak Kartoyo mungkin belum, ya silakan ibu-ibu yang lain. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau nanya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulin, minyak jelantah yang seperti apa? Itu sengaja nggak saya jelasin loh, Pak, gitu, Bu. Nah, harapan saya ada yang bertanya, Bu, minyak jelantah dikumpulin yang seperti apa? Apakah harus yang bening, yang setengah bening, atau yang hitam-hitam gitu, Bu? Itu sengaja nggak saya jelasin, Bu. Gitu, harapan saya ada yang bertanya. Tapi nggak apa-apa. Selagi menunggu, Bu ya, saya izin menjelaskan, Bu ya, Bu Sarmawati ya, gitu. Jadi kalau di Rumah Sosial Kutub ini program sedekah minyak jelantah seperti apa yang bisa dikumpulkan? Nah, kalau dari kita, Bu, itu semua jenis minyak jelantah, Bu. Mau yang bening, yang setengah bening, atau udah hitam-hitam. Bahkan kalau ibu-ibu habis goreng fried chicken atau kadang ikan asin, kan ada bekas-bekas remahannya, Bu ya, bekas-bekas tepungnya, Bu ya. Itu langsung aja, Bu. Langsung dituang, nggak perlu disaring-saring. Nggak perlu disaring-saring, langsung dituang. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol, Bu, atau jangan ada tulang ayam, Bu ya. Itu harus diambil dulu kalau itu mah. Ya. Tapi kalau bekas-bekas remahan nggak apa-apa, Bu. Bekas-bekas tepung itu langsung dituang aja, Bu. Nggak perlu disaring-saring seperti itu, Bu ya. Gitu.
Bagaimana Bapak dan Ibu? Lagi mau ditanyakan, Bu? Jangan malu-malu ya, Bu. Oke. Mungkin mohon izin Ibu, saya mengingatkan lagi Bu ya. Yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi. Ini linknya saya kirim lagi Bu di kolom chat. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah, karena ini kan sudah pernah dilaksanakan ya di Kelurahan Karet Semanggi. Ya, benar banget. Barangkali ada kendala, kenapa sudah berapa persen dia berjalan? Kalau ada kendala, kira-kira kendalanya apa? Mari kita diskusikan di forum ini, Bapak dan Ibu, silakan. Atau dari Bapak RW-nya boleh, misalnya kalau misalnya ada yang hadir di sini Bapak RW-nya. Oh, dari Pak Karjoyo ya, atau Ibu LMK-nya, atau ibu-ibu sebagai ketika menjalankan program di rumah Bu gitu, atau ketika ngajak masyarakat, ada kendala nggak, ada penolakan tidak dari warga, apa dari warganya yang minta penjelasan lebih, atau ada permintaan khusus seperti itu Bu. Di Kelurahan Karet Semanggi sudah ada jerigennya Bu ya? Seingat saya sudah pernah dikasih Bu. Ada jerigen yang 18 liter seperti itu. Saya buka datanya dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bu Sarma dari RW 04 Bu. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja, saya Ketua RW 04. Memang kebetulan Mas Dimas, perkenalkan. Nama saya Mulyadi, Ketua RW 04. Memang saya baru mungkin pertama ini bergabung. Dan saya tadi memang tidak terlampau fokus juga. Tetapi pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menanyakan yang pertama terkait limbah minyak jelantah yang tadi dikelola oleh Rumah Kutub ya. Ya Pak. Ya, apakah itu hanya sebatas minyak jelantah aja atau memang ada unsur limbah yang lain yang bisa dikumpulkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar informasi. Setahu saya, khususnya di RW 04, memang beberapa bulan yang lalu kami juga sudah diberikan jerigen oleh Pak Dedi Ya. selaku kasih pemerintahan ya. Ex-Bank. Ya. Tetapi memang sampai hari ini di RW 4 itu belum juga terkumpul gitu. Saya juga memang karena baru ngikuti ini untuk perumahan Mas Dimas di RW 4 ini kebetulan memang perumahan penduduk yang saya maksud memang sudah sangat minim. Tetapi banyak juga orang-orang atau warung-warung makan ya yang itu memang dia masak di tempat itu pasti menggoreng dan lain sebagainya, itu kan pasti menggunakan minyak. Nah, pada kesempatan ini bagaimana kira-kira solusinya untuk menggerakkan masyarakat ini supaya peduli tidak membuang limbah terutama minyak jelantah itu kemudian tadi sekilas saya melihat videonya ke got atau ke tempat sampah dan yang lain-lain. Kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Satu mungkin informasi, dua mungkin pertanyaan. Kira-kira demikian Bu Sarma, Mas Dimas, juga Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada kesempatan Zoom meeting kali ini. Mohon maaf, saya tadi tidak ada pembukaan yang resmi, tetapi
tidak mengurangi hormat kami kepada hadirin dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. RW. Langsung ke Pak Dimas. Silakan Pak Oke, Dimas. izin saya jawab ya, Pak Mulyadi, Bu Salma. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Masya Allah ini keren nih, Pak Mulyadi menanyakan dua hal gitu kan ya. Yang pertama, apakah saat ini limbah yang dikumpulkan hanya minyak jelantah atau ada limbah yang lain seperti itu gitu kan? Nah, yang kedua pertanyaan keren juga nih, ini teknis banget gitu kan. Bagaimana kalau mau mengajak nih gitu kan masyarakat ekosistem punya usaha lah gitu kan, UMKM lah gitu, pedagang-pedagang gitu kan. Oke, yang pertama Pak, saya mau izin yang pertama Pak ya. Menjawab yang pertama, apakah di sini hanya mengumpulkan limbah minyak jelantah atau ada limbah yang lain? Saat ini baru limbah minyak jelantah Pak, belum ada limbah yang lain. Contohnya kayak oli dan lain sebagainya belum ada Pak. Kalau di kita baru limbah minyak jelantah. Bahkan sampah plastik pun kita belum, Pak ya. Gitu. Karena kita saat ini memang fokusnya ke limbah minyak jelantah gitu Pak ya. Nggak ada limbah-limbah yang lain. Gitu ya. Yang pertama Pak ya. Yang kedua, ini yang keren nih begitu kan. Bagaimana gitu caranya untuk mengajak masyarakat yang mempunyai usaha untuk minyak jatuh biar nggak dibuang, tapi dikumpulkan seperti itu. Nah, yang pertama Pak pasti mungkin Pak nanti kita bisa edukasi dulu Pak pasti yang pertama gitu. Edukasi bisa jadi nanti kita pendekatan ke para UMKM-nya atau UMKM-nya dikumpulkan atau nanti bisa jadi dari ibu-ibu PKK atau Bapak selaku RW sendiri ya Pak ya. Itu melakukan edukasi Pak seperti itu ke masyarakat. Bahkan nanti kalau mau ngajak saya juga bisa Pak gitu seperti itu. Itu yang pertama. Melalui apa Mas Dimas edukasinya? Bisa kita via Zoom gitu ya atau nanti misalnya ketika nanti setelah pandemi nurun Pak ya PPKM udah di agak longgar, kita bisa datangin satu-satu Pak gitu. Nanti untuk flyernya, surat menyuratnya, surat himbauan segala macam itu nanti bisa kita komunikasi bisa kita siapkan Pak seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua Pak, bagaimana cara kita mengajak? Kita sediakan aja Pak satu UMKM itu satu dirijen Pak gitu. Karena kan nanti bisa jadi ini satu kalau misalnya mereka mengumpul minyak jelantah jauh-jauh kan susah Pak. Nah kita sediakan aja, apalagi yang minyaknya banyak, itu kan kalau misalnya tukang pecel lele misalnya, yang satu hari bisa sampai 10 liter misalnya menggunakan minyak jelantah, itu kita kasih aja Pak satu jelantah, satu UMKM itu satu jerigen gitu. Yang ketiga mungkin nanti kalau di kita Pak kita bisa bantu juga untuk kayak ada stiker Pak. Kalau di RW kan kita siapkan banner Pak ya gitu. Nggak tahu kalau misalnya di RW Bapak, seingat saya setiap RW sudah saya bagikan Pak satu banner sedekah minyak jelantah keluar Karya Semanggi misalnya RW 04 gitu. Nah kalau untuk UMKM mungkin nanti kita bisa buat kayak stiker-stiker seperti itu Pak gitu, biar nanti menandakan mana sih UMKM yang sudah kita edukasi bersama, mana yang belum seperti itu. Bagaimana Pak Mulyadi, apakah menjawab Pak pertanyaannya? Apa Bapak punya saran Pak? Mas Dimas kayaknya kalau lebih kayak gini itu lebih bagus deh. Nah boleh banget Pak gitu. Bagaimana Pak Mulyadi? Ya, terima kasih Mas Dimas dan Bu Sarma. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Setidak-tidaknya sudah bisa memberikan gambaran kepada saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kemudian pertanyaan nyambung yang berikutnya terkait mekanisme tadi sudah disampaikan. Apakah di Kelurahan Karet Semanggi sudah ada, karena hanya ada 3 RW, apakah di RW 2 hal tersebut sudah jalan, atau di RW 3? Karena di RW 4 belum. Saya lagi diskusi sedikit tadi dengan istri, RW 4 memang belum. Nah, saya maksud, apakah untuk menjalankan program pada yang ada di Mas Dimas ini, apakah di setiap RW itu harus dibentuk satu kepengurusan atau apa gitu supaya bersinergi antara RW dengan Ibu BPKK, misalkan nanti yang akan datang ke UMKM, ke rumah-rumah misalkan, kemudian menyiapkan daripada jerigen itu supaya minyak jelantah itu yang tadinya buang ke got, kemudian nanti buangnya ke jerigen tersebut. Itu mungkin pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Mas Dimas. Insya Allah, terima kasih ya Pak Mulyadi. Ini pertanyaan nyambung ya. Mungkin bisa langsung saya respon Pak ya. Itu. Apakah perlu nih, kalau dari Pak Mulyadi bilang kan, apakah perlu dibuat tim khusus gitu kan di RW-RW masing-masing seperti itu. Nah Pak, izin yang merespon Pak. Pertama, apakah ini sudah berjalan atau belum? Itu saya kurang tahu Pak di RW-RW. Maka dari itu tadi Pak ya,
melalui Zoom ini, yang pertama mau kita lakukan tuh pengumpulan data Pak gitu. Nah, kalau di setiap kelurahan atau setiap RW, kami belum tahu pasti Pak, mana RW yang sudah berjalan seperti itu, mana RW yang belum berjalan seperti itu gitu. Ya, mungkin kalau tadi di RW Bapak, di RW 0 kan belum berjalan. Di RW yang lain pun saya nggak tahu Pak, apakah sudah berjalan menemui UMKM, pendekatan ke UMKM atau belum gitu. Karena memang tujuan dari optimasi ini Pak, Zoom ini kita mau ngumpulin data dulu Pak gitu, mana yang sudah berjalan, mana yang belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu dibuat tim khusus gitu? Saran saya memang dibuatkan tim khusus Pak gitu. Satu RW minimal satu orang perwakilan. Untuk apa? Untuk nanti yang menjadi PIC lah, penanggung jawab, atau nanti yang berkoordinasi Pak gitu bersama ibu-ibu PKK kelurahannya. Karena kan kasihan juga Pak ya, kalau ibu PKK kelurahan satu orang tiba-tiba keliling satu kelurahan untuk semua RW dan semua RT, kasihan. Nah maka dari itu mungkin Pak, kalau memang kalau saran saya memang dibuatkan Pak itu. Untuk apa? Untuk mempermudah dari ibu PKK-nya iya, dari RW-nya dan juga RT-nya iya, bahkan sampai nanti pengumpulannya juga iya Pak, seperti itu. Jadi kalau saran saya memang dibuatkan Pak gitu. Cuman tetap Pak, saya kembalikan lagi semua ini ke Kelurahan Karet Semanggi, bagaimana enaknya gitu kan. Takutnya nanti kalau saya mikir enaknya dibuatkan tim, tapi nanti misalnya pendapat dari ibu-ibu bapak-bapak sekali misalnya Karet Semanggi lebih enaknya enggak gitu. Nah itu nanti saya nggak tahu. Jadi kalau saran saya memang enak dibuatkan tim Pak gitu. Tapi nanti ya kita menyesuaikan bagaimana enaknya di Kelurahan Karet Semanggi. Seperti itu. Udah Pak ya? Oke, terima kasih ke Pak RW, Pak Ketua RW 04. Masih ada Pak? Masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya mau ngomong lagi tuh. Mungkin Bu Sarma bisa membantu pertanyaan saya yang pertama tadi. Untuk di Kelurahan Karet Semanggi, apakah dari 3 RW sudah ada RW yang berjalan? Maksud saya, setidaknya kalau sudah ada yang berjalan, ini akan kami jadikan sebagai bahan studi banding atau belajar RW 4 ke sana. Iya. Itu Terima Bu kasih Sarma. Pak. Terima kasih Pak. Saya pengen banget nih sebenarnya dengar Pak Kartoyo ngomong ya. Karena yang saya lihat itu beliau pernah bawa jerigen itu. Jadi dan Bu Sekel menyerahkan minyak jelantah kepada beliau. Nah sekarang kalau boleh Pak Kartoyo ngomong dong, apa suka dukanya, bagaimana caranya, apakah sudah berjalan, mungkin sekaligus testimoni ya Mas Dimas ya. Boleh, supaya Bu. menjadi motivasi juga bagi orang RW-RW yang lain. Silakan Pak. Mana nih Bapak? Oke, Bu. Terima kasih, Ya. Bu ya. Tadi Mas. Ya Pak, Pak Kartoyo. Informasi. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Halo. Ya Ya, Pak silakan, Kartoyo. Pak. Di-unmute Silakan dulu Pak. tuh, Pak. Kok tidak ada suara beliau ya? Tapi Mungkin itu kayaknya masih masih di mute Bu. Tapi Masih kayaknya di itu mute juga itu? ada kondisi jaringannya Bu. Soalnya foto Pak Kartoyo-nya nggak itu kelihatan ya. nggak kelihatan. Wah hilang Pak Kartoyo. Ntar kita cek. Iya, jadi sebenarnya pengalaman beliau yang pengen kita dengar ya Pak Mulya. Karena memang saya melihat beliau rajin banget bawa jerigen itu, terus saya tertarik sekali gitu loh. Berarti Bu Sarma di RW 3 apakah sudah jalan program yang minyak jelantah ini? Sepertinya sudah Pak. Mereka sudah paling tidak mereka sudah melakukan gitu loh Pak. Soal lancarnya bagaimana. Itu silakan Pak, silakan. Kita dengar ya Pak dari Pak RW 03. Ayo Pak, mana suaranya? Ya, oke. Mati. Halo, Bu. Ya, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Ya Bu, di RW 3 sekitar sebulan lalu kita sudah mengirimkan 5 dirigen minyak jelantah. Nah kita sudah dikasih dirigen yang baru.
Mantap. Tapi karena masa-masa pandemi ini, yang jualan juga sedikit, Bu. Iya. Jadi kurang, ya, jadi pengumpulan kita dalam sebulan terakhir ini kurang banget dah pokoknya. Nah, untuk tiap UMKM yang tadi Pak Dimas bilang, kita emang udah siapkan mereka satu dirigen yang 5 liter. Buat nanti kalau penuh, ntar tinggal menghubungi saya ambil. Gitu loh. Ada beberapa tempat sekitar 4 atau 5 itu saya udah kasihin. Jadi ntar kalau udah penuh tinggal kontak saya, ntar saya ambil. Antar jemput lah gitu loh. Ya seperti itu. Ya sekarang ini paling baru cuma isi 2 nih Pak. 2, Masya Allah. 2 dirigen. Sepi banget Pak. Yang jualan juga kan mereka apalagi PPKM sekarang ini cuma sampai jam 8 doang katanya. Nah sekarang yang jualan pecel lele itu dia bukanya malam, sore, jam 6. Jam 8 udah mesti tutup lagi. Seperti itu Pak. Oke, siap-siap. Oke Pak Kartoyo, Oke, saya mau makasih, tanya Pak, ya. dong Pak. Saya mau tanya dong Pak. Boleh. Kalau penjemputan dari tim Tersenyum sendiri bagaimana? Apakah 5 liter yang sudah penuh itu sudah dijemput? Langsung dijemput pakai mobil Bu. Luar biasa. Langsung dijemput Biasa, pakai ya. mobil, ntar diangkat, difoto. Kemarin difoto saya nggak dikirimin tuh. Saya nggak dikirimin fotonya, padahal saya udah minta. Nah terus udah gitu, ntar dikasih dirigen kosongnya. Oke. Ya, terima kasih testimoni lah barangkali Seperti ya. Bu. Terima kasih testimoni lah barangkali ya. Begitu Pak Ketua RW. Oke, makasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Terus ya, semangat terus mengumpulkan minyak jelantah. Terima kasih Pak. Ya, semangat terus mengumpulkan minyak jelantah. Siap Bu, siap. Iya. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan dari Pak RW 03. Kalau di RW 4 belum, mudah-mudahan kita bisa memulainya ya Pak. Soalnya di sana juga kan banyak UMKM ya Pak. Dan RW 2 juga mudah-mudahan bisa segera menyusul. Demikian, masih ada pertanyaan yang lain atau masukan yang lain? Mumpung ada Pak Dimas ini. Iya. Ya, satu lagi Bu. Iya, silakan Pak, silakan. Satu lagi, memang betul Bu Sarma, untuk di RW 4 ini kan sebenarnya potensi untuk pengumpulan daripada limbah minyak jelantah itu lumayan ada. Kalau saya katakan besar ya enggak, memang ada. Rata-rata penduduk kami RW 4 khususnya ini adalah semuanya adalah wira swasta, dalam hal ini adalah dagang. Artinya pedagang itu hampir 80% dagangan makanan itu pasti membutuhkan minyak, dan itu untuk menggoreng sudah dipastikan. Nah, dengan pertemuan ini ya saya terima kasih ke Mas Dimas. Nanti kami minta kontak personnya juga, manakala ada saya harus sharing dan lain sebagainya untuk kedepannya ini, supaya program kami para ketua RT khususnya juga para kader PKK, ibu-ibunya ini bisa mensupport ini, dan yang selama ini limbah minyak jelantah ini dibuang, kemudian nanti bisa kita manfaatkan dan itu ada royaltinya atau ada nilainya. Kira-kira itu saja tambahan terakhir dari kami. Terima kasih Mas Dimas atas perkenalannya, Bu Sarma. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak juga memperkaya kami ya. Jadi apa yang dijawab oleh Pak Dimas itu juga menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat buat kami. Terima kasih Pak RW. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya. Selanjutnya ada lagi Pak, Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Ya, jadi mungkin Pak Dimas pertanyaan dari Pak Ketua RW 04 sudah mewakili kita semua. Barangkali Mas Dimas ada yang ingin disampaikan lagi atau bagaimana? Cukup Bu dari saya mungkin, tapi ada 2 hal Bu ya. Yang pertama Ya. mungkin saya izin mau mengingatkan lagi Bu, yang belum mengisi absensi bisa diisi dulu Bu ya gitu. Yang kedua
di chat sudah saya berikan nomor saya, Bu, gitu. Nomor saya, jadi kalau ibu-ibu nanti atau bapak-bapak ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk SMS, untuk chat atau bahkan untuk telepon saya, nggak apa-apa. Langsung aja seperti itu, Bu ya. Itu aja, Bu Sarma. Oke. Dari saya, makasih banyak, Bu ya, Bu Sarma. Ya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, mohon diisi link daftar hadir, mohon dibuka dan diisi. Untuk nomor handphone Pak Dimas sudah ada ya, Bu? Sudah disimpan? Atau nanti saya boleh coba share nanti Bapak dan Ibu ya di boleh. di grup kita ya, Bapak dan Ibu, saya WA Ya, ke ibu-ibu. boleh, belum saya save, Bu. Oke, nanti saya kirim ya, Pak. Oke, makasih. Oke. Demikian pertemuan kita sore hari ini. Halo, dengar suara saya ya? Dengar, Bu, dengar. Nah, demikian pertemuan kita sore hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin Pak Dedi atau Pak Yamin ada yang mau disampaikan? Silahkan Pak, sebelum kita tutup. Ada beliau? Nah, sepertinya mungkin ada tugas lain. Sepertinya beliau tidak mendengar lagi apa yang saya utarakan. Demikianlah Pak Dimas. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengoptimalkan kembali program Tersenyum di Kelurahan Karet Semanggi. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir memberikan waktunya untuk pertemuan kita sore hari ini. Saya sebagai pemandu acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati saya memohon dimaafkan. Terima kasih. Tetap kita menjaga kesehatan kita, tetap kita melaksanakan prokes. Salam sehat buat kita semua. Pak Dimas mau ngajak berfoto ibu-ibu kalau bergaya boleh. keren banget loh. Boleh banget, Bu. Ayo kita foto bareng dulu, Bu ya. Gitu. Oke. Ya, mau benerin jilbab, benerin baju boleh, Ya, Bu. Nanti silakan. jangan berdandan, Bu ya, kelamaan. Kan enak, Kelamaan. Bu. Kalau ibu-ibu nanti bisa eksis, Pak Anies tahu, keren, terkenal nanti, Bu. Ibu-ibu sama bapak Karet Semanggi, Bu. Ya. Ini izin saya ambil fotonya ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya lain? Ibu-ibu ada gaya lain? 1, 2, 3. Oke, siap. Nanti fotonya saya share, tenang aja, Bu ya. Bersama materi sama video rekamannya, Bu, seperti itu. Oke, itu aja, Bu. Terima kasih, Pak Dimas. Nanti kalau ada Pak RW atau LMK atau siapapun yang SMS Bapak, WA Bapak, tolong segera direspon ya, Pak. Oke, siap. Pasti saya respon, Bu. Oke. Gitu. Terima kasih. Kita boleh meninggalkan ruang Zoom kita. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Ada ibu-ibu, makasih Bu ya. Masya Allah. Salam Bu buat Pak Lurahnya, Bu ya. Buat semua yang ada di Kelurahan Karet Semanggi, buat ibu-ibu sekalian, Bu ya. Semoga ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, Bu. Amin. Saya izin pamit, Bu ya. Sekalian saya akhiri Zoom-nya, Bu. Terima kasih. Dadah. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.